penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang didapat dari suatu penelitian, baik penelitian lapangan, tes laboratorium, ataupun kajian pustaka yang didasarkan pada pemikiran atau metode ilmiah yang logis dan empiris. Macam-macam karya ilmiah. Yang pertama, laporan penelitian. Kedua, artikel. Ketiga, makalah. Keempat, buku. 5, diktat. 6, modul. Dan ketujuh, karya terjemahan. Pengertian makalah merupakan rumusan atau simpulan pemikiran sebagai hasil telaah atau pengkajian sederhana dari sebuah referensi bacaan pemikiran tokoh ilmuwan atau penulis sebelumnya. Nah, tujuan penulisan makalah yaitu untuk memberikan ruang bagi peserta didik dalam menuangkan gagasan ilmiahnya untuk mengasah kemampuan intelektualnya dalam menanggapi permasalahan yang berkembang. Kerangka format penulisan makalah. Yang pertama, kata pengantar. Selanjutnya, daftar isi. Bab pertama itu pendahuluan. Di bab pendahuluan ini dia ada 4 masalah. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, identifikasi masalah. Ketiga, pembatasan masalah. Keempat, perumusan masalah. Bab 2, pembahasan. Bab 3, penutup. Yang pertama, simpulan. Kedua, saran. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Kata pengantar. Kata pengantar adalah mukaddimah dari sebuah makalah. Kata pengantar makalah yang baik yaitu kata pengantar yang mencakup isi dari keseluruhan makalahnya, yang membahas apa yang sebenarnya dibahas pada makalah. Di dalam kata pengantar kita bisa menuliskan ucapan terima kasih kepada siapa saja yang pernah terlibat dalam pembuatan makalah. Bab 1 yaitu pendahuluan. Di bagian latar belakang menggambarkan tentang alasan pemilihan judul. Kedua, tujuan penulisan. Ketiga, manfaat penulisan. Keempat, metode pembahasan. Diidentifikasi masalah menggambarkan masalah yang akan dibahas secara fokus, dibuat dalam bentuk kalimat pertanyaan. Pembatasan masalah memfokuskan tentang masalah apa yang akan kita kaji atau diuraikan sesuai dengan judul. Materinya diambil dari identifikasi masalah dengan menghilangkan kalimat tanya. Perumusan masalah diambil dari beberapa identifikasi masalah, dibuat dalam bentuk kalimat tanya dan disertai dengan lokasi dan tingkat. Bab pembahasan mengkaji atau menguraikan masalah-masalah serta solusinya yang berhubungan dengan topik yang sedang dibahas dengan menggunakan teori dan kajian pustaka sebagai rujukan pendukung. Bab penutup. Kesimpulan menyajikan tentang intisari dari pokok permasalahan atau temuan. Kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Saran menyajikan tentang kepada siapa saran tersebut ditujukan. Solusi apa yang disarankan. Ketiga, saran harus konkret dan jelas. Keempat, saran tidak menyimpan dari permasalahan atau temuan. Kelima, saran bersifat spesifik dan operasional. Yang terakhir, daftar perpustakaan
Menuliskan buku-buku referensi yang digunakan dalam pembuatan tulisan atau karya tulis ilmiah. Contoh penulisan daftar kepustakaan. Yang pertama, tahun penerbitan ditulis setelah nama pengarang, diakhiri dengan titik. Kedua, judul buku ditulis miring atau huruf kapital. Ketiga, tempat penerbitan dan nama penerbit disahkan dengan titik dua. Sekian dan terima kasih dari